Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata luka bakar di tubuh Rio ini telah membakar 70% dari tubuhnya. Dia mengalami syok selama operasi dan akhirnya sehari setelah operasi ini, Rio dinyatakan meninggal. Rizwan atau ayah dari Rio ini telah mencubit pantat dari Rio ini menggunakan tang. Lalu ia juga menekankan sendok yang telah dipanaskan di telapak tangan Rio hingga tangan dari anaknya ini melepuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan ya akhirnya kita ketemu lagi ya setelah beberapa hari kemarin aku nggak upload. Karena seperti yang kalian tahu di video terakhir kemarin aku OTW flu dan ya habis itu suaraku hilang. Ini pun kalian masih dengarlah suaranya kayak gini, tapi semoga nanti video ini tetap jelas suaranya. Nah, kasus yang bakal aku bawain kali ini datang dari negara tetangga kita tapi bukan Malaysia. Ada yang tahu? Ya, Singapura. Nah, kalau kalian biasanya ya dengar istilah anak durhaka, di kasus kali ini kalian bakal dengar istilah orang tua durhaka. Kasus kali ini bakal bikin kalian kesal, geram, marah, dan ya pokoknya sebel banget. So, daripada nunggu lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Pada tanggal 23 Oktober 2016, seorang anak laki-laki berumur 5 tahun dibawa ke rumah sakit oleh ayahnya karena luka bakar di sekujur tubuhnya. Kita sebut aja nama anak ini tuh Rio. Nah, ayah dari Rio ini mengatakan bahwa Rio ini menarik ketel atau ceret elektrik yang berisi air mendidih ketika ia sedang mendisiplinkan anak ini atau Rio ini, yang akhirnya membuat air mendidih di ceret tersebut menyiram tubuh dari Rio. Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata luka bakar di tubuh Rio ini telah membakar 70% dari tubuhnya. Dia mengalami syok selama operasi dan akhirnya sehari setelah operasi ini, Rio dinyatakan meninggal. Dan saking parahnya luka bakar dari Rio ini, perawat yang merawatnya sampai mengalami trauma sehingga perawat ini harus menjalani konseling. Kalian bisa bayangin gak sih orang yang ngerawat anak ini aja tuh sampai harus menjalani konseling, apalagi anak ini yang mengalami luka bakar tersebut. Untuk penyebab resmi dari kematian Rio sendiri dikarenakan luka melepuh yang parah dan juga trauma kraniofasial benda tumpul. Jadi kraniofasial benda tumpul ini adalah sebuah luka atau trauma yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul di bagian kepala dan wajah dari Rio ini. Nah, karena inilah para perawat ini curiga bahwa orang tua dari Rio ini telah berbohong tentang penyebab dari luka bakar yang diderita oleh anaknya. Maka dari itu dilakukan penyelidikan terhadap penyebab kematian dari Rio ini. Nah, sekarang kita masuk ke penyelidikan dari kasus kematian Rio ini. Let's go. Kepala investigator kasus ini yaitu ASP Mahathir Mohamad mengatakan bahwa ketika ia pertama kali mendengar kasus ini, ia mencoba untuk memvisualisasikan berdasarkan kebenaran pengaduan yang telah disampaikan oleh orang tua korban. Apakah mungkin si anak ini mengalami luka bakar yang begitu luas jika dia menabrak atau menarik ceret yang berisi air panas? Seperti yang aku bilang tadi, luka bakar yang diderita Rio ini mencapai 70% dari tubuhnya. Kalau di logika ya, nggak mungkinlah dia menabrak atau menarik ceret tersebut yang dapat menyebabkan luka seluas itu. Kemungkinan yang paling terdekat adalah dia disiram atau diceblungin ke air panas itu. Iya kan, logikanya kan kayak gitu. Nah, setelah melihat luka bakar dari Rio inilah Pak Mahathir ini curiga sepertinya ada yang disembunyikan oleh kedua orang tua dari Rio ini. Apalagi para perawat mengatakan bahwa Rio ini terlambat dibawa ke rumah sakit atau terlambat mendapat penanganan medis kayak gitu. Kemudian penyelidikan pun dilakukan. Penyelidik mencocokkan tanda bukti dengan alat yang ditemukan di sekitar flat satu kamar yang ditempati oleh keluarga tersebut. ASP Mahathir menginterogasi kedua orang tua Rio dan mengumpulkan barang bukti termasuk laporan otopsi yang mengatakan bahwa terdapat patah tulang wajah dan juga luka di kulit kepala dari Rio ini. Ini menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan dari luka-luka tersebut dan juga kekerasan fisik yang dialami oleh Rio.
Dalam penyelidikan ini, polisi meminta bantuan Divisi Kedokteran Forensik Otoritas Ilmu Kesehatan untuk memahami efek air panas mendidih pada tubuh manusia. Ahli patologi forensik mengatakan sulit untuk mengidentifikasikan bekas luka lama karena telah tertutup oleh luka-luka baru atau luka siraman dari air panas tersebut. Apalagi kan seperti yang aku bilang tadi, tubuh Rio ini telah 70% tersiram air panas, atau bisa dibilang 70%-nya itu mengalami luka bakar. Jadi luka-luka lama ataupun luka-luka baru itu sulit diidentifikasikan. Namun laporan otopsi dari Rio ini menunjukkan bahwa terdapat melepuh di sebagian besar badannya, luka robek dan tusukan di kulit kepalanya, luka sobek dan tusukan di wajahnya, dan juga patah tulang hidung. Awalnya kedua orang tua dari Rio ini tuh mengelak telah terlibat dari kematian anaknya. Tapi setelah bukti-bukti dilampirkan, dilihatkan secara jelas, akhirnya mereka pun mengaku telah melakukan kekerasan kepada anak mereka. Menurut pengakuan dari orang tua Rio ini, yaitu Azlin Arujunah dan juga Ridwan Mega Abdul Rahman, yang pada saat itu keduanya masih berumur 24 tahun, mereka tinggal di sebuah flat kamar satu bersama 4 orang anaknya. Nah, si Rio ini adalah anak kedua mereka. Sebelumnya di tahun 2011, waktu Rio ini masih berumur beberapa bulan, Rio ini dititipkan ke teman dari orang tua ayahnya atau orang tua dari Ridwan. Tapi di tahun 2015, Rio ini dikembalikan lagi ke orang tuanya karena ada sedikit perselisihan mengenai penitipan anak dan juga sekolah antara orang tua asuhnya dengan orang tua kandungnya. Jadi pada saat Rio ini dikembalikan ke orang tua kandungnya atau ke Ridwan dan Azlin, Rio ini berumur 4 tahun. Nah, pada suatu hari Rio ini tuh mencuri susu. Dan karena itulah kedua orang tua Rio ini mengatakan bahwa mereka mendisiplinkan Rio karena dia telah nakal dan mencuri susu. Ya ampun, anak umur segitu dimarahin aja udah takut gak sih? Kenapa harus didisiplinkan dengan kekerasan kayak gitu? Orang tua kayak apa ini kalau kayak gini nih? Nah, aku bakal sebutin kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tua Rio ini dari Juli sampai Oktober 2016. Jadi pada saat ini Rio sudah berumur 5 tahun ya. Ridwan atau ayah dari Rio ini telah mencubit pantat dari Rio ini menggunakan tang. Lalu ia juga menekankan sendok yang telah dipanaskan di telapak tangan Rio hingga tangan dari anaknya ini melepuh. Ia juga menyentikkan rokok jadi kayak tik-tik gitu ke arah Rio. Jadi rokok yang masih menyala gitu, abu rokoknya itu dijatuhkan ke arah Rio. Dia juga memukulnya dengan hanger dan meninju hidungnya hingga tulang hidungnya patah. Sementara Azlin, ibu dari Rio ini bukannya kok ngebela anaknya atau ngelindungin anaknya, kayak mencegah suaminya kayak gitu, enggak. Tapi dia juga malah ikut-ikut mukul anaknya pakai ganggang sapu dan juga mendorong Rio atau anaknya ini sampai kepala dari Rio ini membentur tiang. Kesel aku. Gila, apa bisa orang tuanya ini tuh kayak, mbak wes kalau misalnya belum siap punya anak tuh nggak usah punya anak. Lalu 2 hari di bulan Oktober, Azlin dan Ridwan ini mengurung Rio atau anaknya di sebuah kandang kucing yang tingginya itu lebih kecil atau lebih pendek daripada anaknya. Jadi kandang kucingnya kayak gini, ini tingginya 91 cm, sementara tinggi dari anaknya atau dari Rio ini 105 cm. Rio ini dikeluarkan hanya untuk makan dan dia pun menderita luka-luka karena besi yang ada di atas kandang tersebut. Karena kan tinggi kandangnya itu tuh gimana ya, nggak setinggi anaknya ya, jadi badannya tuh kayak nabrak atau beset-beset di atas kandangnya itu, jadi bikin luka di badannya. Tapi tetap ya, yang membuat Rio ini meninggal adalah luka bakar di tubuhnya, karena luka bakarnya ini benar-benar parah.
Diketahui orang tua dari Rio ini atau Azlin dan Rizwan ini menuangkan air panas ke seluruh tubuhnya setidaknya 4 kali dalam seminggu sebelum kematian atau sebelum Rio ini meninggal. Bahkan pada suatu kesempatan Rio ini disiram air panas cuman karena Rio ini meminta minum. Nah, yang terakhir yang akhirnya membuat Rio ini meninggal atau puncaknya terjadi pada tanggal 22 Oktober 2016. Azlin meminta Rio untuk mandi, tetapi Rio ini nggak mau nyopot celana dalam atau ya celana pendeknya kayak gitulah ya. Dan karena inilah Azlin ini meminta ayahnya atau meminta Rizwan untuk menangani Rio ini. Rizwan pun memukul Rio dengan sapu dan memercikan air panas ke tubuhnya hingga Rio ini jatuh pingsan. Memercikan, ini nggak memercikan sih, kalau ini ngerucuk. Ngerucuk tuh kayak disiram biuk gitu, saember kayaknya. Setelah menyadari bahwa anaknya atau si Rio ini berhenti bergerak, Azlin dan juga Rizwan mulai panik. Tetapi mereka takut untuk membawa Rio ini ke rumah sakit karena mereka takut dengan konsekuensinya. Takutnya ya kejadian kayak yang terjadi saat ini, mereka dicurigai. Tapi kan memang kesalahan mereka, ya nggak sih? Makanya kan tadi aku bilang ya, Rio ini tuh terlambat dibawa ke rumah sakit. Nah, ini karena Rizwan dan juga Azlin ini takut dengan konsekuensi kalau misalnya mereka membawa Rio ke rumah sakit dan nanti pihak rumah sakit ini curiga dengan mereka. Nah, di persidangan ini Azlin maupun Rizwan memilih untuk tidak bersaksi dan pengacara mereka menggunakan bukti tes kejiwaan dari psikiater mereka. Jadi ternyata Azlin atau ibu dari Rio ini dari kecil sering disiram air panas untuk didisiplinkan oleh kedua orang tuanya. Jadi bisa dibilang Azlin ini meniru apa yang ia alami di masa kecil. Ia meniru pengalaman masa kecilnya. Dan menurut pengalaman dia, luka bakar itu akan sembuh sendiri setelah dikasih obat atau krim. Jadi ya ini tuh kayak pengalaman masa kecil yang ia bawa sampai besar. Makanya itu kenapa kok riskan banget didik anak kalau misalnya pakai kekerasan. Takutnya anak ini nantinya besarnya ia juga bakal menggunakan kekerasan itu. Entah kayak banyak kasus bullying atau juga banyak kasus kekerasan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga kayak gini. Dan bisa jadi karena mereka terus mengalami kekerasan, mereka menganggap bahwa kekerasan adalah suatu hal yang normal atau bukan sesuatu hal yang salah. Kayak gitu ya. Lalu untuk Rizwan sendiri, dia semasa kecilnya ini sering ditinggal sendirian di rumah oleh ibunya. Jadi ya sama ya, keduanya ini memiliki masa kecil yang bisa dibilang kurang baik. Hakim dari kasus ini membebaskan tuduhan pembunuhan dari kedua orang tua Rio ini dikarenakan unsur niat membunuh tidak terbukti. Sebaliknya, dia menghukum mereka karena secara sukarela menyebabkan luka parah dengan zat panas. Akhirnya Azlin dijatuhi hukuman 27 tahun penjara ditambah 12 bulan untuk pengganti hukuman cambuk. Sementara Rizwan dihukum 27 tahun penjara dengan 24 kali hukuman cambuk. FYI ya, hukuman cambuk dan juga hukuman mati ini masih berlaku di Singapura. Jaksa penuntut umum mengajukan banding terhadap pembebasan dakwaan pembunuhan terhadap Azlin. Awalnya mereka juga meminta tuduhan pembunuhan Rizwan dikembalikan, tetapi kemudian mencabut permintaan mereka setelah mempertimbangkan kasus ini dengan lebih hati-hati. Sebaliknya, mereka meminta agar hukuman Rizwan dinaikkan menjadi penjara seumur hidup. Saat sidang banding, ditemukan bahwa Azlin ini tidak menyadari bahwa luka-luka itu dapat membunuh anaknya. Seperti pengalamannya dulu yang aku bilang tadi, bahwa yang ia tahu luka-luka itu bisa sembuh dengan menggunakan krim atau obat-obatan. Dan juga ternyata Azlin ini telah melakukan pertolongan pertama. Bisa dibilang pertolongan pertama nggak sih? Soalnya kan penyebab anaknya mengalami atau mendapatkan luka ini ya dia sendiri. Tapi ya intinya Azlin ini tuh ngobatin anaknya dengan menyiramnya dengan air dingin dan juga membubuhkan apa ya, bedak tabur kayak gitu, dan juga krim luka bakar.
Ini tuh sesuai sama pengalamannya dia dulu waktu masa kecil. Jadi waktu dia kecil ya, kalau dia didisiplinkan kedua orang tuanya dengan disiram air panas, lalu ia bakal diobati sama kedua orang tuanya menggunakan krim. Makanya ya udah dia ikut-ikut kayak gitu. Di sidang banding ini akhirnya Azlin dijatuhi hukuman seumur hidup karena pembunuhan. Dan hukuman dari Rizwan pun ditingkatkan menjadi hukuman seumur hidup, mengingat bahwa Rizwan ini yang membawa budaya kekerasan di dalam rumah mereka. Dengan awalnya dia melakukan kekerasan terhadap Azlin. Jadi ternyata Azlin ini juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya atau Rizwan. Dan Rizwan ini jugalah yang pertama kali melakukan kekerasan terhadap anaknya Rio. Finally, meskipun nyawa dari Rio ini tidak dapat dikembalikan, tapi akhirnya Rio ini mendapatkan keadilan. Al-Fatihah ya, semoga ya arwah dari Dik Rio ini ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Nah, itu tadi pembahasan tentang kasus yang terjadi di Singapura. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kalau misalnya kalian jadi hakim di kasus ini, kira-kira hukuman apa yang bakal kalian kasih kepada tersangka atau kepada kedua orang tua dari Rio ini? Dan ya buat kalian ya perempuan-perempuan di luar sana, pinter-pinter cari pasangan, cari yang bisa bimbing kalian, cari yang sabar, yang enggak pakai kekerasan. Dan juga kalau kalian itu seorang bunda-bunda atau seorang ayah, ya sabar-sabarlah kalian mendidik anak kalian. Ya memang sih ya, didik anak, ngerawat anak tuh nggak mudah, tapi ya istimewanya dan pahalanya itu di situ. Jadi ya sabar-sabar kalian. So ya segitu dulu mungkin dari aku, dari Lisa undur diri dulu. See you at the next video. Jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Thank you terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Jaga kesehatan semuanya. See you. 126끝